Profil dan karir Federico Barba ex Timnas Italia, dirumorkan incaran Persib Bandung. Pesepak bola asal negara Eropa, bernama Federico Barba sedang santer dikaitkan dengan Persib Bandung, klub BRI Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Melihat profil Federico Barba, dikutip dari laman Transfermarkt, ia adalah bek tengah asal Italia lahir di Roma, tanggal 1 September tahun 1993, memiliki tinggi badan 1,87 meter, secara taktik, dan dominan di udara. Barba disebut salah satu nama asing yang masuk radar Bojan Hodak. Di media sosial, Bobotoh menyambut rumor sebagai pengganti ideal Kuiper. Barba bisa dikatakan sebagai bek cocok untuk Liga 1, memiliki pengalaman dan kemampuan membaca permainan lawan. Cukup terbiasa bermain sistem 3 atau 4 bek, fleksibel untuk skema pelatih Bojan Hodak. Barba memulai karir profesional di AS Roma, namun tidak sempat tampil di tim utama. Musim tahun 2012 sampai tahun 2013, dipinjamkan ke Grosseto di Serie B dan tampil 19 kali sebagai starter. Selanjutnya, AS Roma kemudian menjualnya ke Empoli, sukses tampil 53 kali dan mencetak 2 gol antara tahun 2013 sampai tahun 2017. Tahun 2016, pesepak bola 31 tahun tersebut dipinjamkan ke VfB Stuttgart di Bundesliga, sukses mencetak 1 gol dari 2 penampilan. Lalu hijrah ke Spanyol bersama Sporting Gijon dan Real Valladolid, serta mencicipi La Liga, namun balik ke Italia bersama Chievo Verona dan Benevento. Tampil reguler di Serie A dan Serie B di Benevento, Barba menjadi bagian dari tim yang promosi ke Serie A musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Kemudian bergabung dengan Pisa dan tampil 30 kali di Serie B musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Di Agustus tahun 2023, Barba resmi bergabung Como 1907 dengan kontrak 3 tahun. Menjadi bek utama, membantu klub promosi ke Serie A musim tahun 2024 sampai tahun 2025, tampil 39 kali dan mencetak 3 gol, 2 musim bersama Como. Januari tahun 2025, ia pindah ke FC Sion di Swiss Super League, tampil 16 kali hingga akhir musim. Namun per Juli tahun 2025, Barba berstatus bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Kondisi ini akan membuat Persib cukup mudah merekrut pemain berposisi bek tengah ini, karena tak harus mengeluarkan fee transfer. Penampilan profesional total 374 laga di berbagai kompetisi, mencetak 15 gol, sebagian besar dari sundulan dan bola mati, mengemas 4 assist, kartu kuning 65 kali, menunjukkan gaya bermain agresif namun terkontrol, mencatatkan 1 kali kartu merah sepanjang karir. Rencana Persib merekrut pemain asing, ini bocorannya. Rencananya Persib akan merekrut pemain asing baru untuk meningkatkan kekuatan di ajang Super League musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Persib Bandung memastikan bahwa pemain baru akan datang dalam waktu dekat supaya bisa bergabung dalam liga secepatnya. Aditya Putra, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, menjelaskan progres pencarian pemain baru. Saat ini prosesnya dalam tahap pemilihan nama yang sesuai dengan kriteria pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Sebagai pelatih, Bojan Hodak sudah menyiapkan sederet kualifikasi. Harapannya kualifikasi tersebut akan memudahkan si pemain baru untuk cepat beradaptasi dalam skuad Maung Bandung. Aditya mengungkapkan, target pemain baru akan selesai pada akhir Agustus ini. Untuk pemain baru, ya kita tunggu saja, harapannya sebelum penutupan Windows transfer akhir Agustus ini, ujarnya. Persib memang berniat untuk memaksimalkan kuota asing sesuai ketentuan PT LIB. Merujuk aturan terbaru, kuota pemain asing Persib masih tersisa 2 nama. Walaupun mengungkapkan secara rinci rencana perekrutan pemain baru, Aditya tak mau menyebut nama. Pihak manajemen Persib masih merahasiakan calon-calon pemain asing yang akan direkrut. Aditya juga menenangkan Bobotoh agar tak khawatir. Pasalnya, pemain asing baru tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Persib agar performanya semakin optimal. Persib sendiri tampaknya tak akan kesulitan menemukan pemain asing. Budget untuk membawa pulang pemain baru ke kandang Maung Bandung tampaknya cukup besar. Faktor lain yang mempermudah Persib Bandung adalah kompetisi Liga Eropa belum berjalan. Dari berbagai nama yang sudah masuk, nama yang paling potensial akan dipertimbangkan. Mark Klok kembali dipanggil Timnas Indonesia setelah 1,5 tahun.
Kapten Persib Bandung Mark Klok mendapatkan kembali panggilan untuk membela timnas Indonesia setelah 1,5 tahun absen membela tim Garuda. Gelandang yang kini berusia 32 tahun sudah memiliki 19 penampilan untuk timnas Indonesia dengan koleksi 4 gol dan 1 assist. Ia sempat menjadi andalan timnas Indonesia di era Sintayong pada periode pertengahan 2022 sampai akhir 2023. Namun, namanya kemudian tak terdengar lagi memperkuat Garuda, seiring munculnya Tom Haye dan Joey Pelupesi yang berposisi sama dengan mantan pemain PSM Makassar kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut. Terakhir kali ia masuk skuad tim Garuda adalah pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua Grup F, saat Indonesia mengalahkan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kala itu, Klok hanya duduk di bangku cadangan. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu terakhir kali membela timnas Indonesia adalah sekitar 2 bulan sebelumnya, saat Indonesia melakoni laga perdana Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari tahun 2024. Ketika itu, ia masuk menggantikan Ivar Jenner pada menit ke-76 dalam laga yang berakhir dengan kekalahan melawan Irak di Stadion Ahmed bin Ali. Adapun, di klub, Klok merupakan sosok penting dalam skuad Pangeran Bandung saat meraih juara Liga Indonesia 2 kali secara beruntun pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Pada musim 2023-2024 ia tampil 34 kali dengan mencetak 5 gol dan 8 assist, sementara pada musim 2024-2025 ia tampil 28 kali dengan sumbangan 1 gol dan 7 assist. Bagi Klok, ini merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Kedua pemain akan mulai bergabung sejak tanggal 1 September tahun 2025 untuk melakukan persiapan terlebih dahulu, kata Persib. Sadil Ramdhani tanggapi kritik Bobotoh usai Persib Bandung dikalahkan Persijap Jepara. Rekrutan anyar Persib Bandung, Sadil Ramdhani, akhirnya angkat bicara setelah muncul banjir kritik dari para Bobotoh. Kritik tajam ini mengalir deras menyusul kekalahan memalukan Maung Bandung dari tim promosi Persijap Jepara dalam laga pekan kedua Super League. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 25 tahun yang pernah memperkuat Persela Lamongan itu merespons dengan sikap dewasa. Sadil sendiri bermain dari awal babak kedua, menggantikan Beckham Putra. "Thanks buat kritik dan masukannya, tentu kami akan belajar dari hal ini dengan baik," ujar Sadil. Kekalahan dari tim promosi Persijap memang pantas memicu kemarahan Bobotoh. Bagaimana tidak, sebagai juara bertahan, Persib seharusnya mampu menguasai tim yang baru kembali ke Super League setelah 11 tahun absen. Namun realitanya, mereka justru dipermainkan di kandang lawan. Dari berbagai pihak, terutama dari supporter fanatik Persib, sebagai pemain baru, Sadil Ramdhani menjadi salah satu target utama kemarahan Bobotoh yang merasa kecewa dengan performa tim kesayangannya. Namun, respons Sadil melalui media sosial menunjukkan karakter dan mentalitas yang patut diapresiasi. Alih-alih membela diri atau mencari kambing hitam, ia justru menerima kritik dengan lapang dada dan berjanji untuk terus belajar. Sikap profesional dan dewasa yang ditunjukkan Sadil ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi rekan-rekannya di Persib. Dalam dunia sepak bola, kritik dan tekanan adalah bagian yang tidak terpisahkan, dan cara menghadapinya akan menentukan karakter seorang pemain. Dengan respons positif ini, Sadil menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi Persib Bandung di pertandingan-pertandingan mendatang.